Shalom. Shalom. Salam Immanuel bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy Thanksgiving bagi Bapak Ibu yang saya senang bahwa Thanksgiving kemarin keluarga-keluarga kumpul juga ya. Dan itu merupakan satu kesukacitaan bahwa di dalam waktu itu kita bisa kumpul bersama-sama. Ada yang juga bersama-sama dalam ibadah Thanksgiving yang di tempat Pak Rahmat, ada yang keluarga dan sebagainya dalam rasa syukur bersama atas keluarga. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita juga memasuki minggu yang pertama dari masa Advent, ditandai dengan satu lilin yang menyala, yaitu lilin Advent, di mana akan ada 4 minggu, dan minggu yang kelima itu ditandai dengan Natal. Nah, oleh sebab itu minggu-minggu ini adalah minggu-minggu masa Advent yang sebenarnya merupakan masa penantian akan kehadiran dalam keselamatannya. Saya kira kita sudah hadir, Yesus sudah hadir dalam hati kita. Penghayatan mengenai kehadiran Yesus yang lebih nyata di dalam mewujudkan kerajaannya itu senantiasa dinanti-nantikan. Tapi seperti yang saya sampaikan juga di dalam beberapa informasi khususnya di Facebook, saya bilang bahwa hari ini juga bertepatan sebenarnya tanggal 1 Desember itu adalah ditandai dengan hari HIV atau hari AIDS sedunia. Saya kira saya tidak tahu apakah kita kita tahu tentang hari ini, tapi saya mau mengajak kita bahwa kalau masa Advent adalah masa penantian akan kehadiran Kristus di dalam keselamatannya, maka hari HIV atau AIDS dunia ini juga menandakan akan bagaimana keberpihakan kita kepada para penderita dalam penerimaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan saudara, data yang terakhir di Juni 2013 ini memang masih sangat mencekam gitu ya. Yang kalau digabungkan HIV AIDS ya. Jadi ada yang HIV sendiri, yang sudah AIDS sendiri. Jadi ini kan dua hal yang berbeda. HIV orang yang masih terjangkit pada virus itu, tetapi AIDS itu adalah orang yang sudah menderita. Itu di seluruh dunia sampai data Juni 2013 itu masih 35 juta orang yang hidup dengan HIV dan AIDS di seluruh dunia. Saudara, ini sesuatu yang saya kira sangat luar biasa. Dan yang menarik adalah Amerika itu lebih kurang ada 50 ribu. Dan kemarin saya cek di data di salah satu data statistik, Maryland itu urutan ke-6 atau ke-5, saya lupa, 5 atau 6 itu Maryland. Jadi yang paling tinggi adalah di California sana. California, Florida turun terus sampai di Maryland, New York dan seterusnya. Nah ini menarik bahwa angka ini saya kira cukup besar juga. Jadi kalau di Maryland ya itu ada 100.000 orang itu dikecilkan lagi, bisa dicek berapa tetangga itu kalau sekitar sekian berapa orang yang terinfeksi HIV. Jadi sudah sebegitu detailnya data-datanya. Indonesia sampai tahun 2013 ini masih 150.000 orang yang kelihatan, yang datanya ada, yang nampak, yang cuma di ini kan permukaan gunung, dia cuma ada di atas, kita belum lihat yang di bawah. Dan ini sangat, saya kira problemnya adalah dalam konteks HIV ini adalah bagaimana penerimaan. Mungkin karena kita kurang pemahaman, kurang pengetahuan dan sebagainya, banyak sekali kita menolak orang-orang yang seperti ini dalam lingkungan kita. Saya sendiri terlibat banyak dalam mempersiapkan ketika saya di Gereja Bali. Gereja Bali menyiapkan satu modul khusus untuk pegangan warga gereja, bahan katekisasi juga untuk warga gereja, untuk pendampingan terhadap orang-orang yang terkena virus HIV/AIDS ini. Dan ini sangat menarik. Saya kira satu-satunya gereja yang sudah mempersiapkan modul itu dengan serius, karena persoalannya di mana? Penolakan kepada orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS ini justru banyak dilakukan oleh gereja. Karena gereja sulit sekali menerima, sebagian sulit untuk menerima orang-orang yang hadir, yang ada bersama-sama di tengah-tengah warga gerejanya yang terinfeksi. Stigmanya apa? Stigmanya adalah karena dia orang berdosa, hubungan seks bebas dan sebagainya itu stigma. Padahal orang terkena HIV/AIDS itu tidak semata-mata karena
terkena melakukan seks bebas. Banyak cara orang bisa terkena HIV. Nah, saudara-saudara, dalam pemahaman yang demikian, dalam semangat yang sama untuk berbela rasa dengan mereka, hari ini teks kita bercerita tentang bagaimana situasi antara Lazarus, orang yang miskin, dan seorang kaya yang gambarannya diberikan Yesus itu seperti ada di surga dan di neraka. Nah, cerita ini mau menjelaskan mengenai dua hal sebenarnya. Pertama, bahwa memaknai bahwa orang mati itu tidak ada lagi hubungan fisik dengan orang yang hidup. Jadi kalau saudara baca cerita tadi kan, orang kaya itu minta Lazarus, Bapak Abraham, tolonglah Lazarus datang kemari untuk celupkan jarinya ke mulut saya karena api terlalu panas dan sebagainya. Lazarus bilang tidak bisa. Tidak ada lagi persoalan sentuh menyentuh segala macam, itu tidak ada. Memaknai bahwa orang mati tidak ada lagi hubungan fisik dengan orang yang hidup. Dalam bahasa sains dikatakan termination of physical life. Jadi terminasi, habis, selesai. Jadi tidak ada lagi urusan kalau orang sudah meninggal. Jangan pikir lagi soal nanti dia datang. Nanti dia datang malam-malam. Nanti dia coba. Saya selalu begitu. Orang kalau mau masuk ke gereja naik ke atas pada ketakutan semuanya. Siapa itu yang takut-takut itu? Coba ya. Mau ke kamar mandi itu mesti ditemani, nanti ada si siapa yang datang sini. Saya kalau minggu, kalau nggak ke gereja siangnya atau pagi itu ya, saya selalu sampai malam di sini. Cek aja sampai malam, sampai jam 9 malam sendiri aja di situ. Saya pikir-pikir kalau mau orang takut itu kayaknya takut sekali karena sepi, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Tapi saya berpikir berdasarkan firman ini memang tidak ada. Hanya sudah mati ya mati, fisiknya udah sudah terkubur atau terbakar kalau dikremasi dan sebagainya. Tidak ada lagi hubungan orang di sana itu datang kemudian bilang, kamu harus begini dan seterusnya. Akhirnya orang kabur semuanya. Jadi saya masih lihat itu nanti kalau ini pintunya kemarin sama anak-anak ada itu, wah semuanya pada gitu ya. Ada yang tutup itu karena masih pikirannya fisik gitu. Padahal ketika orang mati fisik sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah roh yang sudah ada bersama dengan Bapa. Jadi jangan takut, tidak perlu takut juga. Jadi kadang-kadang kita membuat drama itu sedemikian rupa ya supaya menjadi seram, gereja menjadi seram. Padahal gereja nyaman sekali, saya jam 9 sampai jam 10 malam itu ada di atas sendiri. Tidak masalah. Bahwa hubungan batin tetap ada, itu benar. Perasaan ada, itu benar. Saya masih merasakan bagaimana bapak saya, feeling saya terhadap bapak, feeling saya terhadap suami, feeling saya terhadap istri yang mungkin sudah lebih dulu meninggalkan saya, feeling saya terhadap orang-orang yang kita kasihi. Itu namanya perasaan batin. Dan kita memang tidak perlu menghilangkan itu. Karena apa? Karena itu memang satu perasaan yang selalu ada. Nggak mungkinlah saya bersama bapak saya sudah bertahun-tahun, atau saya bersama suami saya bertahun-tahun, udah lupakan aja. Saya kira enggak juga begitu. Itu namanya perasaan batin dan perasaan kedekatan yang bersama. Dan itu ada. Tapi kalau dibilang fisik masih ada, hubungan fisik masih ada dalam arti dia bisa datang, dia bisa saya kira orang kaya bilang minta tolong kepada Lazarus supaya dia sampaikan ini kepada saudara-saudaranya yang masih tidak mau mendengar firman. Bapak Abraham bilang nggak bisa lagi, kamu sudah ada di sini. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kematian seseorang, ini hal yang kedua, kematian seseorang itu tidak mempedulikan apakah dia kaya atau miskin. Kalau melihat cerita ini, orang kaya tidak bisa hidup selamanya, atau orang miskin akan mati meninggal lebih cepat, atau sebaliknya. Tidak ada. Kematian adalah sebuah realitas yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Oleh sebab itu konsekuensinya apa? Dalam pandangan iman Kristiani, mempersiapkan kematian itu adalah sesuatu yang wajar. Mempersiapkan kematian itu harusnya bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, yang seram, yang mengerikan.
Saya mengajak kita untuk membangun sebuah teologi bahwa mempersiapkan kematian bagi orang Kristen itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Mengapa demikian? Karena realitanya setiap orang akan mati, akan meninggal. Itu berarti kita sebagai orang yang hidup harus mempersiapkan diri kita ketika kita masih hidup untuk mempersiapkan kematian. Mengapa? Karena ketika kita mati, kita sudah tidak bisa lagi melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Saudara bilang, dalam cerita ini orang kaya menyesal, seolah-olah menyesal, aduh kenapa kok dulu saya tidak berbuat baik dan sebagainya. Sekarang saya mau berbuat baik. Bapak Abraham bilang udah gak bisa. Itu harusnya dilakukan pada waktu kita hidup. Jadi mempersiapkan kematian itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi nggak usah juga terlalu berlebihan. Seolah-olah saudara ini sudah tinggal matinya tinggal besok gitu ya. Saya tinggal matinya tinggal beberapa hari lagi. Di Bali itu ada satu bapak, ini cerita benar di tempatnya Bu Pendeta Lisa. Itu saking salahnya pengajaran tentang hal ini karena dianggap mempersiapkan kematian itu sudah harus dari sekarang dan sebagainya. Akhirnya dia buat peti mati itu taruh di dalam kamar. Siapa yang berani masuk itu? Gak ada yang berani masuk. Yang orang anak muda bilang ya gak usah lebay begitu juga lah. Gak usah terlalu berlebihan seperti itu juga. Mempersiapkan kematian kemudian dia sudah beli peti mati dan kemudian taruh di dalam kamar dengan segala ornamennya. Ya takut orang masuk ke situ. Tidak harus seperti itu juga. Tetapi hal yang wajar bahwa kita mempersiapkan kematian itu. Pertanyaannya tentu mengapa kematian harus dipersiapkan dengan wajar? Dan ilustrasi dari Yesus ketika memberi gambaran mempersiapkan kematian justru ada pada waktu kita masih hidup. Seperti cerita yang tadi yang kita katakan, yang saya katakan tadi. Bukan setelah kematian atau setelah kita meninggal. Jadi kalau sudah di sana, sudah selesai. Tidak ada lagi. Tugas saudara mempersiapkan itu, kita semua adalah pada saat ini. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah berbuatlah yang baik selama kita masih hidup. Karena kalau kita sudah mati atau kita meninggal, tidak ada lagi gunanya. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk berbuat baik setelah meninggal. Atau bernegosiasi seperti orang kaya ini terhadap Bapak Abraham atau terhadap Lazarus untuk menerima keadaan yang lebih baik. Panas sekali di tempat ini. Bisa nggak kamu celupkan jarimu ke mulutku? Tidak ada negosiasi. Sudah berhenti ketika kematian itu ada. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan ini yang menarik bahwa dalam iman Kristen, keselamatan itu adalah anugerah. Yesus mati di kayu salib, bangkit dan menyelamatkan hidup kita. Dia memberi anugerah keselamatan melalui kematiannya. Dan yang menarik adalah bahwa tetapi anugerah itu tidak boleh dianggap murahan. Sering sekali pemahaman ini disalahgunakan. Artinya begini, saya mau mengatakan begini. Kita dalam pengajaran-pengajaran, dalam katekisasi, dalam pemahaman iman Kristen, kita selalu mengatakan keselamatan itu anugerah kok. Kita nggak perlu melakukan sesuatu, kita nggak perlu capek-capek untuk membuat ini, membuat itu, untuk menerima keselamatan. Tapi firman Tuhan katakan, anugerah keselamatan itu datangnya dari Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Konsekuensinya ini sering disalahartikan. Ya sudahlah, kalau begitu selama kita masih hidup, orang itu sudah anugerah kok. Ya sudah, kita bisa melakukan apa saja. Kita boleh melakukan apa saja yang jahat sekalipun karena menjadi orang Kristen enak, menjadi orang Kristen itu asik. Kenapa? Sudah ada anugerah keselamatan. Sudah ada keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Untuk apa kita berbuat baik lagi? Kita bisa bikin apa saja. Saudara, yang saya mau katakan adalah perbuatan baik itu tetap diperlukan. Mengapa? Karena orang yang berbuat baik adalah orang yang menghargai anugerah keselamatan. Jadi saudara gak bisa, karena anugerah keselamatan itu sudah ada bagi kita, kita mau buat apa saja hidup kita ini. Kita mau buat yang jahat sekalipun, nanti tetap masuk surga kok, karena ada keselamatan itu. Saudara, bukan begitu pemahamannya.
perbuatan baik tetap diperlukan karena orang yang berbuat baik adalah orang yang menghargai, mengucap syukur akan anugerah keselamatan itu. Kita berbuat baik bukan karena kewajiban, tetapi karena penghayatan dan ucapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang ada pada kita. Tetapi ada juga yang ekstrim yang mengatakan demikian. Ya sudah, kalau begitu agama tidak perlu, datang ke gereja tidak perlu, persekutuan tidak perlu, pokoknya apa saja yang terkait dengan keagamaan tidak penting. Mengapa? Karena berbuat baik saja sebenarnya sudah cukup untuk bisa menerima anugerah Allah. Ini sebuah kontradiksi lagi ya. Yang satu bilang anugerah sudah oke, kita mau buat apa saja sudah ada anugerah kok. Tetapi yang satu bilang ya sudah, kita buat baik aja, nggak perlu persekutuan lagi, nggak perlu datang ke gereja. Untuk apa? Yang penting buat baik, kita masuk surga. Saudara, ada dua ekstrim yang berbeda dari cara pemahamannya. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk, jika pemahaman kita demikian, maka kita melakukan perbuatan baik itu bukan karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan muncul baik dalam diri sendiri, bersama umat dalam persekutuan, bergereja bersama-sama dalam iman percaya kepada Kristus. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah karena rasa syukur kita bahwa Tuhan baik yang telah menganugerahkan keselamatannya kepada kita, dan untuk itulah kita berbuat baik kepada sesama. Pertanyaannya adalah tentu simpel sekali untuk dijawab. Perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan? Nah, saudara akan bilang, oh banyak sekali perbuatan baik yang sudah saya lakukan, ya kan? Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Oke lah, saya kira itu sesuatu yang baik yang saudara lakukan. Tapi saya mau mengajak kita lebih simpel, lebih sederhana dalam konteks kita sebagai Immanuel. Melayani perbuatan yang baik? Pastikan jawabannya tidak ada yang tidak baik kan? Melayani itu adalah satu perbuatan yang baik. Saya mau mengatakan bahwa ini kembali kepada gereja kita. Gereja kita ini sangat kaya akan talenta, ya kan? Ada pemain musik, ada yang bisa arsitek, ada yang mengajar anak-anak. Macam-macam talenta kita di gereja ini luar biasa. Saudara coba pikir, ada yang jago masak, ada yang macam-macam talenta yang kita miliki. Waktu saudara melayani Tuhan di gereja ini, itu adalah sebuah tindakan atau perbuatan baik. Benar ya? Kalau saudara melayani, saya melayani dengan semua talenta yang ada, maka itu adalah satu perbuatan baik. Tetapi pertanyaannya adalah jadi demikian. Apakah perbuatan baik yang saudara lakukan itu pertama? Itu karena memang saudara ingin lakukan. Secara pribadi memang saya ingin melakukan itu. Saya ingin melakukan, melayani, melakukan apa yang menjadi tugas saya. Apa yang menjadi tanggung jawab saya khususnya di gereja ini. Apakah perbuatan baik saudara itu dilakukan untuk hal yang kedua? Karena memang kewajiban saudara sebagai warga gereja. Kewajiban saya sebagai warga gereja. Apakah perbuatan baik yang saudara lakukan untuk melayani di gereja ini karena diharuskan untuk melayani, dengan kata lain diharuskan untuk berbuat baik? Atau apakah perbuatan baik yang saya atau saudara lakukan itu karena malu, kalau tidak berbuat baik, kalau tidak melayani, malu kepada pendeta, malu kepada session, atau malu kepada warga gereja yang lain, sehingga saya memang harus berbuat baik atau melayani. Atau yang kelima, saya melakukan itu karena rasa syukur saya bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anugerah keselamatan itu bagi saya. Dan ini menjadi penting bagi kita hari ini. Karena apa? Konsekuensinya saya mau mengatakan kepada saudara dan kita semua saat ini, mulailah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, khususnya dalam pelayanan kita, khususnya dalam gereja ini, itu dilakukan karena rasa syukur. Bukan karena sebuah kewajiban, bukan semata-mata karena
ya saya pokoknya mau melakukan itu karena memang itu menjadi tugas saya sebagai station, sebagai komisi, sebagai anggota paduan suara, sebagai anggota pengajar sekolah minggu, sebagai saya mau mengatakan mari mulai melakukan pelayanan kita karena rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Karena kalau tidak demikian atau tidak dilakukan dengan rasa syukur, ada beberapa hal yang terjadi. Maka kita sering merasa bahwa yang pertama, orang lain dapat melakukan pelayanan yang lebih baik dari saya. Saya memperhatikan begitu, kalau kita tidak melakukannya dengan rasa syukur, maka kita selalu membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain. Orang lain bisa lebih baik pekerjaannya dari saya. Oleh sebab itu apa? Lebih baik saya menyerahkan pekerjaan pelayanan ini kepada orang lain, karena orang lain dianggap merasa lebih baik. Atau pelayanan atau perbuatan baik kita tidak akan pernah kita rasakan sebagai sesuatu yang sempurna. Nah, sini feeling kita rasanya sebagai orang Indonesia begitu ya. Kita tuh selalu orangnya kan merasa jadi kita nggak pernah merasa bahwa apa yang kita sudah buat itu adalah sesuatu yang terbaik, yang sempurna untuk kita berikan. Kita selalu merasa bahwa harus orang lain yang sempurna, harus orang lain yang lebih baik, sehingga tidak sadar kita memberikan ini kepada orang lain, tanggung jawab ini. Kalau kita tidak lakukan, karena kalau tidak dilakukan dengan rasa syukur, maka kita sering merasa hal yang ketiga adalah apa yang baik yang kita lakukan dalam pelayanan atau pekerjaan baik itu bisa saja tidak menghasilkan apa-apa atau tidak berdampak apa-apa bagi pelayanan. Karena kita hanya melakukannya sebagai sebuah rutinitas, bukan sebagai sebuah rasa syukur. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan semua pelayanan kita itu dengan atau pekerjaan baik kita ini dengan rasa syukur, maka ada beberapa dampak yang saya kira dari pengalaman ke pengalaman ini terjadi. Yang pertama adalah kita tidak akan pernah menilai pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan yang lebih jelek, lebih rendah, lebih tidak bermutu dari apa yang kita lakukan. Padahal kalau kita mau jujur, apa yang kita lakukan mungkin belum lebih baik dari apa yang orang lain lakukan. Tapi kalau itu dilakukan dengan rasa syukur, maka kita tidak akan pernah ada hal-hal yang sedemikian. Yang kedua, kita akan selalu melakukan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan sebagai perbuatan baik dalam pelayanan kita. Dan yang ketiga, jika kita melakukan semua perbuatan baik itu bukan untuk manusia, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita hari ini, kalau kita melakukan pelayanan kita, melakukan tugas dan tanggung jawab kita, saudara, satu kali atau satu pemahaman yang saudara harus ingat, yang saya harus ingatkan. Saya berdiri di sini, saudara melakukan tugas saudara, saudara ingat bahwa saudara bukan melakukan untuk saya, untuk session, untuk gereja ini, tapi saudara dan saya melakukannya untuk Tuhan. Pak Pendeta, saya orangnya rasional, bagaimana urusannya bisa mengukur bahwa itu saya lakukan untuk Tuhan? Jangan-jangan enggak kok, itu memang program yang harus dikerjakan, itu memang perintah yang harus dilakukan, itu semua adalah tugas yang harus saya kerjakan. Bagaimana saya bisa mengukur bahwa ini adalah tugas yang saya lakukan untuk Tuhan? Saya selalu bilang, ada ukurannya. Ukurannya itu ada. Apa ukurannya? Yaitu dilihat dari buahnya. Apa hasilnya? Kalau hasilnya adalah membuat orang menjadi sukacita, kalau hasilnya membuat orang menjadi bergembira, kalau hasilnya membuat orang merasakan persaudaraan dalam persekutuan, sama-sama merasakan kesulitan di dalam mengatasi masalah pelayanan, dan untuk itu kita perlu saling menopang, saling merasakan sukacita dalam pelayanan, maka saudara tahu, maka saya tahu, maka kita semua tahu bahwa saudara sudah melakukan perbuatan baik, pelayanan itu untuk Tuhan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka saudara dan saya pasti bukan melakukannya untuk Tuhan.
Oleh sebab itu ini koreksi bagi kita semua, bagi saya juga sebagai pendeta. Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah pelayanan kita itu yang membuat orang menjadi sukacita atau tidak? Kalau buah-buah pelayanan kita tidak membawa sukacita bagi orang lain, saya sebagai pendeta, sebagai jemaat, saudara harus koreksi. Jangan-jangan ini pelayanan ini memang bukan dilakukan dengan rasa syukur, tetapi mungkin hanya karena keinginan kita, hanya karena kesombongan kita, hanya karena keangkuhan kita. Saya mengajak kita di minggu Advent yang pertama ini, memasuki masa-masa sengsara Tuhan, memasuki masa Advent di mana kita menghayati Kristus hadir. Hari ini kita juga menghayati. Saya bersama istri saya berdoa, Tuhan, apakah pelayanan saya ini sudah memberikan sukacita bagi Tuhan melalui umatnya? Jangan-jangan saya perlu mengoreksi diri saya itu lebih dalam, supaya pelayanan saya ini bukan hanya untuk nama saya, kehebatan saya, tapi harus kita lakukan untuk Tuhan. Ada banyak pekerjaan memasuki bulan Desember ini. Mari kita coba lihat, apakah pelayanan-pelayanan itu semua akan memberikan sukacita bagi kita. Dan saudara dan saya akan bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk itu. Dan itu menjadi cara kita untuk mempersiapkan, salah satunya mempersiapkan kematian kita sebagai orang percaya. Saya dan saudara tidak perlu takut untuk masuk di dalam semua kematian, karena saya dan saudara mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ketika kita masih hidup. Ini bukan khotbah kematian. Ini adalah sebuah khotbah yang wajar bagi kehidupan kita sebagai orang beriman. Syukur kepada Tuhan. Amin.